Untuk material sendiri, JRC sebetulnya adalah material yang common, yang sudah tentu diketahui oleh semua desainer dan juga arsitek. Tetapi di sini kita melihat ada satu material yang sebetulnya seringkali menjadi material yang underrated, yaitu adalah waste daripada JRC itu sendiri. Di booth ini kita coba develop bagaimana bisa memberikan nyawa baru untuk material waste tersebut dan menghadirkan ke dalam bentuk instalasi yang bisa digunakan, diraba, dan juga dilihat oleh para pengunjung. Sebetulnya ide untuk memanfaatkan kembali waste menjadi sebuah installation bisa diterapkan ke depannya tidak hanya di dalam acara-acara seperti RKID ini, tetapi harapannya bisa juga di-develop ke dalam real project supaya kita semua bisa menjadi lebih aware dengan sustainable architecture. Untuk RKID tahun 2026 ini, kita develop konsep Garden Reinforced Coffee, di mana itu adalah alter ego dari Glass Reinforced Concrete. Tujuannya adalah untuk membuat booth di RKID bukan hanya sebagai sebuah installation booth, tetapi sebagai sebuah public space yang inklusif dan mengundang semua orang untuk bisa hadir dan menikmati acara RKID di tahun ini. Tema dari Garden Reinforced Coffee ini sendiri pun kita bermula dari nama JRC sendiri. Jadi JRC board itu sendiri kan material yang sangat familiar ya di telinga oleh pengguna bahan bangunan, arsitek, kontraktor, dan juga user. Dan kita ingin men-tweak dari kata-kata JRC ini menjadi Garden Reinforced Coffee, di mana kita mengundang para visitor RID juga untuk bisa menikmati kopi sejenak. Jadi setelah melihat banyak instalasi yang menarik, bisa rehat mata sedikit, duduk-duduk, menikmati tanaman, kopi, dan juga instalasi dari JRC board sendiri. Yang menarik dari material JRC ini karena sudah sangat familiar digunakan para desainer, para kontraktor, jadi penggunaannya sehari-hari itu kayaknya sudah sangat umum. Jadi untuk menggunakan material baru tuh sepertinya di acara seperti RKID ini udah jadi biasa gitu. Jadi kita pengen justru men-challenge dari JRC board sendiri bagaimana kalau kita menggunakan waste materialnya, di mana kita mengumpulkan dari material-material bekas sisa bahan bangunan, mungkin bekas dipakai di bedeng, dari temporary building yang sudah tidak terpakai, dan kita bisa menjadikannya new material yang di-highlight di JRC booth ini. Material JRC board ini adalah dia sangat versatile, bisa digunakan di lantai, bisa digunakan di dinding, di ceiling, dia juga bisa indoor dan outdoor. Jadi kami berangkat dari hits itu dan kami juga mencoba menonjolkan dari karakter material utamanya. Jadi kita tidak main finishing juga, kita biarkan material JRC board yang memang sudah bagus dengan warna semen looknya itu, dan itulah yang dimana kita berangkat menjadikan ini suatu instalasi yang all semuanya JRC board material dengan fungsinya yang berbeda-beda dan versatile tersebut. Karena karakter materialnya sendiri itu memang sudah bisa digunakan indoor dan outdoor, jadi untuk para desainer pasti akan memudahkan dalam mewujudkan desainnya para desainer. Jadi kadang-kadang kan dari arsitek sendiri ataupun mungkin interior designer memiliki kendala ya, misalkan contohnya adalah berat material yang tidak bisa digunakan saat mendesain suatu bangunan misalkan high rise, ataupun juga terkadang mau menggunakan material temporer tapi di outdoor. Nah, JRC itu sebenarnya menjadi beberapa solusi ya untuk permasalahan-permasalahan tersebut dengan tidak mengganggu intensi desainnya. Peran kita tentunya sebagai utama lighting designer adalah memberikan jiwa ya, mengisi sesuatu yang menghilang dari sebuah desain. Nah, peran lighting itu adalah mengisi dan memberikan elemen terpenting, memberikan jiwa atau memberikan juga makeup dalam sebuah instalasi desain. Tentunya kita sebagai konsultan lighting itu kita harus profiling dari profiling segi produk,
kliennya, habis itu profiling arsiteknya, elemennya yang dihadirkan seperti apa. Terutama di booth instalasi ini, jadi kita lihat, kita explore penggunaan material-material waste yang sudah dari JRC dipakai ulang, itu yang kita highlight. Desain-desain step, habis itu juga ambience dan mood-nya itu kita highlight juga. Jadi kita harus mengeluarkan segala macam elemen yang sudah didesain oleh arsitek, tapi juga jangan sampai dia terlalu berlebihan. Dia harus selaras dan harus seimbang dan juga harus subtle. Jadi baru kita menjadi sebuah satu kesatuan instalasi yang sempurna. Menurutku dari RLUC sendiri dan tim, kolaborasi di sini itu sangat menarik karena dari semua belah pihak tuh terlibat ya, dari sisi GRC World sebagai klien menghadirkan dan mau mengiyakan penggunaan material yang sudah disarankan oleh arsitek, merecycle barang tersebut. Seperti yang kita tahu, material-material tersebut adalah material yang umum dipakai oleh para desainer. Tapi dari RT Design Studio sendiri bisa menyajikan lebih dari itu, dan kita dari sisi lighting di challenge untuk meng-highlight elemen-elemen desain dan material yang menarik. Nah, dan tentunya dari para kolaborator seperti Centralight dan yang lain-lain dari sisi lighting juga suportif. Jadi bisa menyajikan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita highlight, dan apa yang ingin kita berikan di dalam suatu proyek kolaborasi ini. Jadi terima kasih untuk semua pihak. Centralight memiliki keunggulan dalam memberikan solusi lighting secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi produk, tetapi juga dari segi desain, konsultasi, hingga kemampuan custom yang menyesuaikan kebutuhan setiap proyeknya. Pada booth ini, kami mengkombinasikan beberapa elemen pencahayaan, mulai dari general lighting sebagai dasar lighting kita, kemudian special lighting yang memberikan aksen lighting. Hal ini dapat memberikan sentuhan estetik dan ambience yang lebih nice. Jadi pada kesempatan kali ini kami diminta untuk berkolaborasi dengan GRC, RT Design, dan Wonders of Weaving untuk mengisi booth GRC di ArchID 2026. Mungkin sebelum mendesain booth ini, kami harus terlebih dahulu menyelaraskan bahasa dari desain arsitektur itu sendiri. Dan ketika semua data sudah terkumpul, kami baru mulai develop idea yang berangkat dari Chroma Lab. Mungkin secara garis besar penataan tanaman tersebut, kami juga mempertimbangkan dari tekstur, dari bentuk, dan juga dari skalanya. Di Chroma Lab, kami melihat sebuah landscape sebagai living infrastructure. Bukan hanya sesuatu yang mempunyai nilai estetik saja, tapi juga ikut bertumbuh, bekerja, dan berkembang dengan ruang itu sendiri. Ya, BioLiving dan Wonders of Weaving memulai pameran instalasi arsitektur yang berhubungan dengan anyaman dari Maison Objet Paris 2016. Dan hampir setiap tahunnya kami di ArchID, yang mana kami terlibat sejak awal, kami memenangkan setiap tahun award juga. Kami selalu bekerja sama dengan brand seperti GRC yang mempunyai keunikan, terutama dalam konteks public feature atau public building. Ya, GRC buat saya secara semangat mungkin sangat kolaboratif, sangat nyaman untuk diajak tukar pikiran, karena untuk instalasi arsitektur kami tidak mencari sesuatu yang umum, pasaran, dan kasarnya kompetitif. Kami mencari sesuatu yang mungkin punya keunikan bahan bangunan yang ramah lingkungan, berskala besar, dan adjustable ke intent desain arsitektur. Tim GRC dari pertama gabung, saya lihat dari jajaran semua lengkap, ikut diskusi, sampai eksekusi paling terakhir pun masih banyak bertanya, masih banyak cari tahu untuk eksekusi yang sangat baik. Jadi ini yang kami sangat apresiasi dari brand yang mature, yang sangat timnya respectable, tapi juga pekerjaannya tidak setengah-setengah.